Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi. Pertama-tama kami menyampaikan salam bertemu khususnya kepada Bapak Ibu Jemaat di Majelis Pekerja Harian Jemaat Kanaan ya, dan seluruh keluarga duka yang telah berkumpul. Nah, pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Majelis Pekerja Harian Jemaat 3E Kanaan yang telah memberikan kesempatan kepada kami atas permohonan kami ya, dari Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Oceana, mengingat bahwa mendiang ini atau almarhum Urbanus Samuel Tundan ini sampai beliau menghembuskan napas terakhir itu masih tercatat di anggota jemaat GKI Oceana. Nah, dengan berita meninggalnya orang tua yang dihormati, yang dikasihi oleh anak, menantu, saudara, dan cucu, bahkan buyut mungkin ada. Nah, kami merasa kewajiban kami mendatangi keluarga, mohon informasi dengan anak beliau di tempat di rumah ini, dan beliau mengatakan saudara kami Yepta ini bahwa orang tua mereka yang mereka hormati, yang mereka kasih ini sudah tercatat menjadi anggota jemaat Majelis Kanaan. Nah, dengan tidak mengurangi rasa hormat dengan pelayanan dari Majelis Jemaat GKI Kanaan, kami pun berkoordinasi bersama-sama dengan keluarga, dengan pengurus Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Kanaan. Maksud saya menemui langsung ketua, tapi karena yang sekretaris, kami bersama-sama ke kantor, dan pada saat itu pada hari Senin itu ada pelayanan duka cita juga, sehingga tidak bertemu di kantor. Tapi saya menghubungi dengan sekretaris MPH Pak Sigar, menceritakan apakah kami dari Majelis Jemaat GKI Oceana ini diizinkan, dan saat beliau ini melaksanakan tugas, beliau tidak banyak ya istilah membuat komentar yang aneh-aneh, tetapi dia membimbing kami ya, termasuk saya sendiri dan juga teman-teman lain bagaimana istilah dalam pengembalaan. Jadi demikian riwayat beliau ini, sehingga dengan demikian ya kami berterima kasih yang sedalam-dalam juga dengan MPH Jemaat GKI Kanaan yang telah memberikan kesempatan bagi kami ikut partisipasi di dalam pelayanan. Jadi mungkin khususnya pada seluruh keluarga yang berduka cita, mungkin ada kekurangan pelayanan kami. Memang kemarin rasanya pernah kunjungan lansia datang ke sini, tadi dilaksanakan. Mungkin ada kekurangan dari pelayanan kami dari Oceana yang tidak sampai dengan orang tua kami ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya selama kami melaksanakan tugas ada hal-hal yang kurang berkenan, karena mulai beliau ini yang kurang
pendengarannya itu ya kurang lebih 5 tahun. Jadi kalau kita berkomunikasi kadang-kadang bisa nyambung, kadang-kadang enggak. Jadi memang pendengaran beliau ini agak sedikit terganggu, dan memang betul juga seperti yang diceritakan oleh anaknya menjelang tutup usia atau menghembuskan napas terakhir itu ya jadi bahasa kadang-kadang nggak nyambung. Nah, demikian pengantar dari kami, dan kami yang bertugas pada kesempatan ini. Pendeta kami adalah Pendeta Gerson Effendi, beliau adalah Ketua Majelis Perjalanan Jemaat GKI Hosiana dan Penetua Yerbaya Rahen. Saya sendiri Penetua Menteng Limanan dengan Diakon Harta Mulia, Diakon Mariuna, dan satu lagi teman kami ini masih belum datang, Diakon Untung Dalu. Demikian pengantar dari kami, dan kami persilakan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan beberapa hal yang akan disampaikan baik dalam WhatsApp kita nanti maupun ya untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih. Salam, selamat sore, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, atas nama keluarga, saya adik kandung mendiang Urbanus Samuel Tundang menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran ibu bapak sekalian, yaitu dalam rangka kebaktian menunggu jenazah yang malam yang kedua, yang tadi telah kita dengar bahwa malam ini, sore ini kebaktian kita diselenggarakan oleh Majelis Gereja Hosiana. Selanjutnya, izinkanlah saya menyampaikan sedikit informasi mengenai riwayat daripada almarhum Urbanus Samuel Tundang. Selengkapnya mungkin besok daftar riwayat hidupnya akan disampaikan selengkapnya. Urbanus Samuel Tundang atau akrab dipanggil Banus dilahirkan di Kuala Purun pada tanggal 22 Mei tahun 1930 dari pasangan ayah Samuel Tundang dan ibu Mariken Mutar. Kalau dulu ejaan bahasa Belanda itu Maricen sebenarnya, jadi kita anukan jadi Mariken. Urbanus merupakan anak kedua dari 13 bersaudara, saudara dan saudari almarhum, yaitu urutannya sebagai berikut. Memang selama ini almarhum ini karena beliau waktu itu menjalani kehidupan, ya, karena anak pertama dari orang tua kami itu meninggal dalam usia 1 tahun lah kurang lebih. Jadi karena meninggal, jadi seolah-olah beliau ini anak pertama begitu, Urbanus ini. Jadi orang tua kami itu dipanggil Bapak Banus gitu. Padahal ada
kakaknya yang sudah meninggal. Adapun nama dari keluarga kami adalah sebagai berikut ya. Yang pertama tadi anak orang tua kami yang pertama yang meninggal itu namanya Julianus. Kemudian yang kedua Elizabeth. Elizabeth ini masih sehat sekarang, usianya kurang lebih 90 tahun. Ya, Indosonto. Indosonto. Kemudian yang ketiga Susana Tundan. Jadi ini sudah meninggal. Kemudian yang kelima Barin Sein Tundan atau biasa BS Tundan gitu dipanggil. Juga sudah meninggal dunia. Yang ketujuh Alice Daris. Yang keenam ya, Alice Daris atau dipanggil Endo Endang. Ini juga sudah meninggal. Yang ketujuh Pusu Puspita Indo Ayak, biasanya dipanggil Indo Ayak, juga sudah meninggal. Yang kedelapan Liani masih sehat sekarang, atau Indo Tanggar panggilannya. Ya, Indo Tanggar. Ya. Yang kesembilan ini kakak kami Diter, ini juga sudah meninggal pada usia di bawah 5 tahun. Jadi dalam perjalanan yang dua ini tidak terhitung sudah. Jadi sering disebutkan kami orang 11 gitu yang padahal 13 itu. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10 ini Mulyasi Tundan lah yang sering Indotuni. Masih sehat, masih mungkin ada hadir di sini. Yang ke-11 Maluse Tundan, Indo Peri. Nah. Yang ke-12 saya sendiri, Julius During, Bapak Denny. Nah. Dan terakhir adik bungsu kami Yohana, sekarang ada di Malang, di Jawa Timur, ikut anaknya. Nah, umur adik saya nih yang bungsu ini sekarang kurang lebih 66 tahun. Jadi ada istilah kemarin ya apa ya istilahnya beliat gitu, keluarga beliat. Kita bersyukur karena dikasih usia yang saya sendiri 69 tahun ya. Selanjutnya Mediang Urbanus Sebel Tundan menikah dengan almarhumah Mari Sias Bidi pada tanggal 30 Desember tahun 1955. Saya ingat ini menikahnya di Angkuk. Jadi dulu dari tewas dari Kurun naik kapal yang kayak rumah itu, yang besar itu, sampai ke Angkuk. 1 minggu lebih itu perjalanan. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 8 orang anak, 5 orang putra dan 3 orang putri, yaitu yang pertama Yohanes,
Yohanes juga sudah meninggal dalam usia di bawah 5 tahun, kalau nggak salah. Kemudian yang kedua ada Lisa Ampung atau Indo Jewi. Ini meninggal sebelum pensiun, saya umurnya enggak. Kemudian yang ketiga Yeta nih yang tinggal di rumah ini. Yang keempat adalah Hans Noah. Yang kelima Kartini. Yang keenam Thomas Noah. Yang ketujuh Parlehna Susi. Ini juga sudah meninggal dalam usia yang relatif muda. Yang terakhir Lukis Budang. Ini kemungkinan masih di tempat kerja di pedalaman. Oh, hadir ya, syukur. Ya, sudah datang ya. Karena kemarin waktu hari Minggu pagi masih sempat berdialog dengan keluarga. Kemudian waktu jam meninggal itu tidak ada sinyal, jadi tidak bisa kontak. Ya, syukur sudah bersama-sama kita pada malam ini. Dari anak-anaknya tersebut hingga saat ini almarhum dikaruniai 15 cucu dan 13 cicit. Ya. Nah, itulah sedikit informasi mengenai keluarga almarhum. Selanjutnya untuk kebaktian kita ini kami serahkan sepenuhnya kepada penetua dan diakon. Nanti pada saatnya pelayanan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Terima kasih. Kami juga nanti pada saatnya minta waktu sebentar karena kita akan bersama-sama memasukkan jenazah ke dalam peti jenazah. Untuk itu kami mohon maklum kepada kita semua. Sekian. Dan terima kasih, dipersilakan. Berdiri. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita menyanyi dari halaman 69. Harap akan Tuhan, bait 1 dan bait yang kedua. Dia beri
Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera, serta penghiburan dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari Manentor GKE Yerusalem dengan judul Kekuatan dan Penghiburan. Diberikan Tuhan padaku tiap hari, aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan duka bergantian dan memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan beserta dan diberi rahmat hati yang dianggapnya di Allah yang bersungguh kejam. Dan kuasa Bapa mengimani duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian Tuhan, apakah yang harus kami cari dalam hidup ini? Sebab kenyataannya waktu yang ada pada kami sangat terbatas. Kami boleh lahir di dunia ini, tetapi pada waktunya kami tiba pada perhentian. Apabila kami memperoleh segala sesuatu dari dunia ini juga tidak akan pernah dapat kami bawa. Ia akan tinggal di sini dan tidak pernah abadi. Dalam perkabungan malam hari ini kami ingin Tuhan menolong kami.
memberikan pengertian bagi kami dalam perkabungan keluarga ini, di mana orang tua mereka, Bapak almarhum Penatua Urbanus Samuel Tundan dalam usia 92 tahun telah kembali kepadamu. Dia sudah masuk dalam perhentian. Karena itu biarlah seluruh keluarga dikuatkan di dalam Tuhan, dalam kedukaan yang mereka alami. Dan biarlah firman-Mu hari ini menolong kami untuk memahami keadaan yang kami hadapi. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas yang menjadi dasar renungan kita yaitu dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Nanti saya baca 2 kali kena 1 ayat. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi, ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita tidak bisa bilang bahwa tunggu dulu Tuhan, anak saya masih kecil, anak saya masih kuliah, anak saya belum berhasil. Kita tidak bisa mengatakan bahwa tunggu Tuhan, nanti dulu kematian itu datang ke sini, saya belum siap. Gereja kita ini mengajarkan apa yang sudah diajarkan oleh para rasul, teruskan. Jangan memunculkan ajaran-ajaran baru yang itu akan membuat kekacauan dalam pemikiran jemaat dan iman jemaat. Jadi Lukas jelas di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Oke, nampi ya ikut dulu. Ela teman debat hatala. Urusan uluh mate itu urusan dengan hatala, dia ada yang mentah-endai. Jangan kita akan hakimi orang yang sudah mendahului kita. Karena hakimnya itu Tuhan. Saudara-saudara, tadi sudah Sekretaris Jemaat GKI Hosiana menjelaskan bahwa bapaknya salah satu tokoh jemaat dalam rangka mendirikan GKI Hosiana. Saya selama di Hosiana, setiap ada perjamuan kudus saya pasti mengunjungi beliau. Nah, ada teman penatua juga di depan rumah beliau ini sudah duluan. Kemudian terakhir istrinya. Nah, tapi perjamuan terakhir kami datang, kami dapat informasi bahwa bapaknya sudah ikut ke sini. Biasa bapak ini mendampingi bapaknya di sana. Karena bapak ini memang sudah tidak bisa mendengar. Tapi dia selalu bawa kartu tanda bahwa dia penatua. Ya, saya bilang saya sudah tahu memang. Tapi dia merasa bangga dia menjadi hamba Tuhan dalam hidupnya. Itu yang dia pegang. Dia tidak bawa KTP, kartu penatua. Saya percaya ia telah mendapat tempat bagi Tuhan. Ia sudah mengakhiri
perjalanan hidupnya ini melampaui apa yang dikatakan oleh Mazmur 90, 70, kalau enggak 80. Ada jemaat kami sekarang terbaring di rumah sakit, umurnya 103 tahun. Memang penderitaan. Bapak ini juga umur 90-an, sudah telinganya tidak mendengar sama sekali. Karena itu kalau ngotok ke rumah di sana, lama itu. Ia sudah memberikan warisan iman bagi keluarga. Biarkan ia masuk dalam masa perhatian, agar ia bisa hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan segenap keluarga kiranya selalu ada dalam sukacita, berserah, dan menyerahkan seluruh kehidupan mereka pada Tuhan, supaya ada kekuatan dan penghiburan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh jemaat GKI Kanaan. Disilakan.
kekasih mereka, kakek atau buyut yang mereka kasih ini. Biarlah ya Tuhan Engkau hadir di tengah keluarga, memberikan penghiburan, meneguhkan iman mereka. Bahkan melewati peristiwa semacam ini, mereka juga diingatkan bahwa sesungguhnya hidup ini ada waktunya. Langkah yang diberikan oleh Tuhan bagi kami pasti akan tiba pada perhentian. Kuatkan iman mereka ya Tuhan, agar dalam melangkah di tengah perjalanan hidup ini, mereka selalu mengandalkan Tuhan. Demikian juga kami semua, hidup dalam takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, meletakkan pengharapan hanya pada Tuhan. Sehingga setiap peristiwa yang kami hadapi, kami tidak gentar, kami tidak takut, karena kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan di rumah duka ini, baik malam hari ini dan seterusnya sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh majelis jemaat GKI Kanaan di tempat ini, supaya semuanya berjalan dengan baik dan keluarga yang ada dalam keadaan duka, kami memohon juga agar hati mereka didamaikan. Biarlah sejahtera Tuhan melingkupi segenap kehidupan keluarga duka ini, biar mereka dengan tulus, ikhlas dapat merelakan kepergian orang tua mereka yang mereka kasihi. Kami serahkan segenap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kapanpun peristiwa kematian tiba, buatlah kami untuk memahaminya dan mempersiapkan diri kami. Baik atau tidak baik waktunya, kami selalu hidup di dalam Tuhan. Inilah seluruh doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan di dalam Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Majelis Jemaat GKI Hosiana. Janganlah kau sedih.
Sebelum kita sama-sama menyaksikan, nanti ada peletakan jenazah ke dalam peti jenazah yang sudah disiapkan. Kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh cucu-cucu almarhum Bapak Urbanus Estunan dengan judul Tuhan Selalu Menolongku. Disilakan. Tuhan
masuk ke dalam dan berdiri berkumpul di sekeliling peti jenazah. Baik, kalau sudah siap, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan memasukkan dan meletakkan almarhum Penatua Pembanus Samuel Tundan ke dalam peti jenazah yang telah disediakan. Kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan keluarga melaksanakan semuanya ini. Sebagai tanda kecintaan mereka kepada almarhum, berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat perkampungan dimohon berdiri, kita bersama-sama menyanyi dari halaman 100 atau nyanyi ungkup nomor 184, Sanang Hung Lengen Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau di dalam Roh Kudus telah memampukan keluarga meletakkan almarhum Penatua Urbanus Samuel Tundan ke dalam peti jenazah yang telah disediakan. Kami percaya Engkau pun telah menyediakan tempat yang kekal bagi setiap orang percaya di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.